Selamat malam, kami dari kelompok 1 Sistem Basis Data dengan studi case Sistem Informasi Akademik. Kelompok kami berisikan Eki Dwi Herlambang, Jonathan Ungo, Muhammad Ivan Nardiansyah, dan Syukur. Selanjutnya, Sistem Informasi Akademik merupakan kebutuhan penting bagi instansi pendidikan, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah kejuruan, dan universitas. Sistem informasi akademik tidak hanya memudahkan tugas-tugas manajemen nilai, tetapi juga membantu keamanan penyimpanan. Next. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang penulisan, rumusan masalah yang dapat dibuat adalah bagaimana cara merancang dan membuat sebuah database sistem informasi akademik. Lanjut. Apa itu Apex? Oracle Application Express atau Apex adalah alat pengembang aplikasi web yang memungkinkan pengembang untuk merancang dan mengembangkan aplikasi web berbasis database secara cepat. Data Modeler, alat permodelan data yang memungkinkan pengguna untuk membuat, memelihara, dan mendokumentasikan model data. Ya, lanjut. Bahasa definisi data. Bahasa definisi data atau data definition language adalah bagian dari pernyataan SQL yang memungkinkan untuk dapat mengatur data dari database, seperti mendefinisikan, mengelola, dan memodifikasi struktur database, skema, dan objek. Bahasa manipulasi data. Bahasa manipulasi data atau data manipulation language (DML) adalah perintah yang digunakan untuk menyisipkan dan mengambil data dari database. Perintah ini memungkinkan pengguna untuk mengubah data yang disimpan dalam database tanpa mempengaruhi skema database atau definisi objek database. Lanjut. Di sini ditampilkan data logikal dari sistem informasi akademik. Terlihat ada beberapa entitas yang ada, yaitu administrasi dengan primary key kode pembayaran, selanjutnya mahasiswa dengan primary key name, kemudian prodi dengan primary key ID prodi, fakultas dengan ID fakultas sebagai primary key, kemudian jadwal, ID jadwal sebagai primary key, kemudian mata kuliah dengan primary key ID mata kuliah, kemudian dosen dengan primary key ID dosen. Kemudian tampak yaitu relasi dari administrasi dan mahasiswa, yaitu satu mahasiswa dapat melakukan beberapa administrasi atau melakukan beberapa kegiatan administrasi, yaitu one to many. Kemudian mahasiswa dengan prodi yaitu one to one. Satu mahasiswa hanya dapat memilih satu prodi. Kemudian mahasiswa dengan mata kuliah yaitu satu mahasiswa dapat memiliki beberapa mata kuliah dengan relasi one to many. Kemudian jadwal dan mata kuliah yaitu dengan relasi one to one. Satu jadwal dapat dimiliki satu mata kuliah. Kemudian mata kuliah dengan dosen yaitu many to one, yaitu beberapa mata kuliah dapat diajar oleh satu dosen. Kemudian ini adalah menampilkan relation modelnya, tampak dari entitas atribut dengan tipe datanya, kemudian ditampilkan primary key dan foreign key-nya. Kemudian kita akan implementasikan di web Apex. apex.oracle.com dengan ID kita masing-masing yang telah terdaftar.
kita masuk ke SQL Workshop, kemudian untuk melihat database yang udah kita buat yaitu di objek browser. Nah, di objek browser kita menuju ke table. Untuk database sendiri namanya yaitu sbd_shift4. Kemudian ada beberapa tabel yaitu tabel administrasi, tabel dosen, tabel fakultas, tabel jadwal, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel prodi. Kemudian kita akan melakukan perintah menggunakan sintak di SQL Workshop, kemudian kita pilih di SQL Command. Oke, yang pertama kita akan melakukan perintah untuk create. Kita akan melakukan perintah untuk membuat tabel, yaitu create table. Misalkan kita akan membuat tabel contoh ya. Kemudian atributnya yaitu misalkan ID contoh dengan tipe data number. Ini yang nantinya akan sebagai primary key, kemudian ada atribut misalkan first name. First name dengan tipe data misalkan var. Kemudian panjangnya misalkan 20. Kemudian not null itu artinya yaitu tidak boleh kosong, harus ada isinya. Kemudian last name tipe data var kedua, dan panjang karakternya itu kan 20 lagi. Kemudian not null lagi. Kemudian primary key-nya yaitu ID contoh. Kita akan run. Nah, setelah table created yaitu membuktikan yaitu bahwa table telah terbuat. Kita dapat melihatnya di objek browser, kemudian di table. Ya, ini sebelumnya kita belum ada table contoh. Kita membuat perintah untuk membuat table contoh. Kemudian kita refresh. Nah, sudah table contoh telah terbuat dengan primary key di ID contoh, kemudian atribut first name dan last name. Yang kedua yaitu untuk melakukan delete tabel kita dengan perintah drop ini contoh. Kita lakukan run. Table dropped yaitu artinya table dengan contoh telah dihapus. Dan kita lihat di objek browser apakah sudah terhapus. Kita refresh.
Lihat untuk tabel contoh telah terhapus. Kemudian kita akan melakukan yaitu dalam perintah select bintang from fakultas. Yaitu untuk melihat isi record dari tabel fakultas. Kita lakukan run. Ini adalah record dari tabel fakultas, yaitu terlihat semua dari recordnya. Sekarang kita akan melakukan insert record ke tabel fakultas, yaitu dengan perintah insert into fakultas dengan values 7 misalkan. Fakultasnya misalkan sastra ya. Dan kita lakukan run. One row inserted berarti kita telah menambah record di tabel fakultas. Kita tadi menambahkan yaitu sastra dengan ID 7 di fakultas. Ini sebelumnya, sebelum ditambah yaitu, kemudian kita refresh. Record yang baru kita tambah itu udah ada yaitu sastra dengan ID fakultas 7. Kemudian kita akan menampilkan data dari record fakultas menggunakan where ya. Pertama yaitu kita klik select, mengambilkan semua from fakultas, where ID fakultas 1. Kita menampilkan record dari tabel fakultas dengan dibatasi dengan ID fakultas 1. Kita run. Data telah tertampil yaitu menampilkan data dengan ID fakultas 1 yaitu dengan nama fakultas Teknik Informatika. Kita akan melakukan menampilkan data dari tabel fakultas yang akan diurutkan sesuai dengan alfabetik ya dari A. Kita select dan mengambil semua data bintang from fakultas order by nama formnya itu nama fakultas sending sekarang. Oke, kita telah menampilkan record dari fakultas diurutkan dari alfabetik, yaitu dari bisnis, ekonomi, informasi, jajal, komunikasi, sastra, teknik, dan oke, udah bener ya. Oke, sekian dari saya untuk implementasi di APEC. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Silakan Mas Ivan. Ya,
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan dan saran dan kritik yang membangun, bisa di chat di kolom komentar. Terima kasih.